heaven in his hands, who made the stars by the word of his power, who put the spirit in man. Cause he saw the earth to cry out glory, glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Let your voices and give glory to the Lord. Who pulls the righteous by the hands, who is away in this marvelous hour, who steals the heart of a man. Cause he saw his name to cry out glory, glory to the Lord, worship him, the God of all salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nation. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Let your voices and give glory to the Lord. Glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Let your voices and give glory to the Lord, worship him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Let your voices and give glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Berapa banyak kita yang sudah merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan pagi hari ini. Lambaikan tangan kita tinggi. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau sudah menjagai setiap hidup kami. Engkau sudah menyertai, bahkan Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini, di ibadah kami ini Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami rindu bersyukur kepadamu. Kami rindu menaikkan pujian kami kepadamu Bapa. Biarlah Engkau hadir buat setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau menolong dan Engkau memberkati hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan
bersama setiap janji. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah Tuhan, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersyukur bersama kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Nanti kita pujikan lagu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, oh, oh. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Dipercaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan kita bersama, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu,
kasih setiamu lebih dari hidup. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Nada masyaramu. Mari, berapa banyak kau yang sudah merasakan kasih setia Tuhan pagi hari ini. Mari bersyukur. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau mengasihi kami, Kau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Tiada masyarakat dalam-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada masyarakat dalam-Mu, dalam dalam-Mu. Tiada masyarakat dalam-Mu. Inilah hati kami kepada-Mu Tuhan. Kau sudah menolong kami, Kau sudah memulihkan kami, bahkan Engkau sudah memberkati kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi setiap kami yang mengasihi-Mu, kami percaya Tuhan. Pagi hari ini, tangan Tuhan terulur untuk setiap kita semua. Dan kami percaya, bagi setiap seruan kami, Tuhan Engkau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir pagi hari ini. Dan kami membuka hati kami, menerima keajaiban. Dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalan, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati,
di hidupku. Katakan lagi, Engkaulah penolong. Engkaulah penolong yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Tiada yang mustahil bagimu, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Semua katakan bersama, katakan Engkaulah, Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil. Yesus, Dia kuasanya tidak pernah berubah. Yesus, di dalam namanya ada kelepasan, di dalam namanya ada kesembuhan, di dalam namanya setiap kita yang letih lesu berbeban berat, kita menerima kelegaan, kita menerima kekuatan. Amin. Yesus, ya, di dalam nama Yesus segala yang kita perlukan kita peroleh, kita dapatkan. Mari berseru kepada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang tidak ada tandingannya, nama di atas segala nama.
kehidupannya. Mari angkatlah kedua tanganmu bersama-sama dengan saya. Berapa banyak engkau mengalami jalan yang buntu, mari angkatlah kedua tanganmu. Berapa banyak engkau mengalami sakit, mari angkat kedua tanganmu. Pagi hari ini panggil nama Yesus, nama yang memberikan kita keajaiban, nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang tidak ada tandingannya. Ada kuasa Allah berkarya pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kita kuasanya yang tidak terbatas mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ampuni kami kalau seringkali kami memakai kekuatan kami sendiri. Ampuni kami kalau kami sering memakai pikiran kami sendiri, cara kami sendiri. Kami lupa, seringkali kami lupa bahwa Tuhan punya cara yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu pagi hari ini hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kami. Hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Hanya Yesus yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Mari semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Sementara engkau mengangkat kedua tanganmu, saudara-saudaraku, angkatlah suaramu, akui bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Yang kita tidak mampu, Tuhan kita sanggup. Yang kita tidak bisa, Tuhan kita bisa. Allahku sanggup.
percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat itu, keajaiban itu yang kami terima dan kami alami pagi hari ini. Terima kasih, kami bersuka cita. Dalam nama Yesus setiap kita yang menerima berkata, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita baik, amin. Dengan hati bersyukur masuk di hati membawa jemaat Yesus, memandang wajah-Mu bersuka di depan sambil menciptakan kasih. Semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik, amin. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hati aku membawa jemaat Yesus, memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menciptakan kasih. Bagimu kami angkat tangan kami, ku mengangkat bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semua angkat tangan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Untuk selama-lamanya Kau baik, Tuhan. Semua jempol diangkat tinggi-tinggi, saudaraku, dan katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yang satu cukup katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kasih dan kuasa yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sanggup, amin. Tepuk tangan sama-sama. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
yang mengasihi. Ayo yang mengasihi Tuhan, sampaikan itu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan selamatkan, kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan selamatkan, kuasanya tak berubah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin dan mustahil bagi Engkau, Yesus. Kau berkuasa, Kau sanggup. Yang percaya akan kedua tangan katakan, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan selamanya kuasanya. Katakan sebut nama Yesus. Yesus sanggup Sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama sanggup. luruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Yesus sanggup, oh Yesus sanggup melakukan segala perkara. Luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup Hanya ada satu nama yang sanggup menolong setiap hidup kita. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Hey. Tuhanlah kekuatan lepas tubuh Anak-anak yang gunung batu. dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran dan kota perlindungan. Semua Ku bangsa bersyukur sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. anak-anak Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan atas tubuh. Yang gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran dan kota. Semuanya lambaikan kedua tangan kita. Ku bangsa bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami Tuhan. Mari sambilkan kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu
Sebelum duduk kasihkan tos kanan kirimu, katakan kasih setia Tuhan besar melimpah buat setiap engkau. Amin. Kaulah yang terbesar dalam segalanya, yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Katakan Kaulah yang terbesar dalam segalanya, yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam, katakan besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku, besar kuasa-Mu memulihkanku, besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu. Mari akui bersama-sama, Dia yang terbesar. Kaulah yang terbesar dalam segalanya, yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Mari katakan Kaulah yang terbesar. Kaulah yang terbesar dalam segalanya, yang telah terjadi kepadamu. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasa-Mu tinggal dalam hidupku. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku,
kita berdoa. Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, bimbinganmu, tuntunanmu yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan pasti memperoleh pemeliharaan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami, roh dan jiwa kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau penuhi melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 9. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud ayat 2. Tolong kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Kapot, leha,
Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin mempelajari Mazmur 12 ini. Kita ingin menyimak terlebih dahulu dari ayat yang pertama ini. Susunannya dalam kalimat bahasa Indonesia sudah disesuaikan dengan tata bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya dimulai dulu dengan kata Mizmor le Daud. Mizmor adalah Mazmur. Mazmur le Daud. Kata le bisa berarti dari, oleh, kepada, buat, untuk. Jadi le itu bisa oleh, dari, buat, untuk Daud. Lalu bagaimana kita melihat kata le ini? Sungguh-sungguh dari Daud. Karena ada dikatakan di situ, yaitu kalimat yang ditujukan untuk pemimpin biduan. Lamat Seah. Kata lamat Seah untuk berarti Mazmur ini untuk pemimpin biduan. Maka kata le berarti oleh Daud, bukan untuk Daud. Mengapa saya ingin mengajak kita membaca ini? Karena kita tahu di dalam belajar firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh serius, mengerti betul. Sehingga kita tidak berkira-kira, apalagi berspekulasi terhadap pesan-pesan firman Tuhan. Firman harus diterangkan oleh firman. Firman harus dijelaskan oleh firman. Dan firman harus digali dari firman itu sendiri. Lalu dikatakan sini Mizmor le Daud. Dan disebutkan lamnat Seah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu yang ke-8. Apa maksudnya kira-kira? Tiba-tiba menurut lagu yang ke-8. Apa? Karena kata yang ke-8 di sini memakai kata al-Hasheminit. Al-Hasheminit. Lagu yang ke-8. Ada berapa lagu Daud? Apakah ini menunjukkan angka urut, volume, bahwa Daud sudah membuat lagu sampai ke 8? Untuk membuktikan itu, bagaimana kita mengerti apa yang dimaksud lagu yang ke-8? Saya ingin kasih contoh. Supaya ketika kita belajar firman Tuhan, seolah-olah tidak menemukan jawaban, dan jangan berspekulasi, kita harus belajar serius, dan dijelaskan oleh firman Tuhan itu sendiri. Kalau saudara kita bersama-sama simak dari Mazmur pasal yang ke-6. Coba kita lihat dulu Mazmur pasal 6, ayat yang pertama. Kita ingin capek sejenak. Mazmur pasal 6, ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8. Kalau dalam pasal 6 sudah ada menurut lagu yang ke-8, berarti pasal 12 kalau itu volume angka urut harus lagu yang ke-9. Jadi artinya ke-8 ini bukan menunjukkan angka, tetapi menunjukkan tanda simbol
apa yang dimaksudkan lagu yang ke-8. Bagaimana kita mengertinya? Untuk itu saya ingin mengajak kita bersama membaca 1 Tawari pasal 15. Kita capek sejenak supaya kita mengerti kemudian. 1 Tawari pasal 15 ayat 21. Supaya kita tahu apa maksud lagu yang ke-8. 1 Tawari pasal 15 ayat 21. Saya bacakan. Sedang Matika, Elifele, Mihneye, Obed Edom, Yail, dan Azayah harus memainkan kecapi yang ke-8. Tolong sambung. Nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Jadi artinya ini adalah nada yang paling rendah. Nada itu ada angka 7 nada. Berarti kalau paling rendah, paling bawah. Mengapa demikian? Karena Mazmur ini merupakan rintihan, keluhan, desahnya Daud. Yang namanya rintihan, desahan, keluhan Daud, yang begitu bebannya berat sekali, yang ditanggung di dalam kehidupannya. Dia merintih, mengeluh kepada Tuhan. Tentu saja rintihan tidak dengan nada tinggi. Kalau nada tinggi itu protes namanya. Tetapi kalau beban begitu berat, dia sampai merintih, mengeluh, mendesah. Artinya sampai tidak bisa ada suara lagi. Karena tidak mungkin ada nada yang paling rendah ke-8, saudara. Jadi dengan kata lain, keluhannya begitu berat. Dan saking beratnya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Dia hanya bisa mendesah. Sama halnya dengan kita. Ketika kita menghadapi beban yang berat, persoalan, pergumulan, penderitaan, begitu berat menekan hidup kita, menjadi beban kita. Sampai-sampai tidak ada lagi suara yang bisa diucapkan. Bahkan air mata pun terkadang kala sudah habis dan tidak keluar lagi. Jadi kalau saudara menderita, masih bisa menangis, masih bisa berteriak, itu belum penderitaan tingkat tinggi. Saudara, masih biasa-biasa. Tapi kalau sudah begitu berat, membuat engkau sampai tidak mampu lagi bersuara, oh, itu luar biasa. Dan sebegitunya Daud. Mengapa Daud mengalami ini? Daud pada waktu masa mudanya dimusuhi oleh Saul, dikejar oleh Saul, diburu oleh Saul. Dan ketika diburu dan dikejar, semua tidak ada yang mau menolong Daud. Semua teman setianya segala sesuatu lari dari dia semua, termasuk Yonatan. Maka ayat selanjutnya keluhannya dikeluarkan oleh Daud dari ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 2 dan ayat 5 adalah keluh kesah Daud, desah Daud, penderitaan Daud yang berteriak kepada Tuhan. Kenapa? Karena situasi kondisinya yang dihadapi oleh Daud, puncaknya ada pada ayat 9. Ayat 6 dan 8 adalah jawaban Tuhan terhadap keluh kesah Daud, permohonan Daud. Begitu berat sampai tidak keluar ucapan doa kepadanya. Percayalah, Tuhan sangat memperhatikan penderitaan orang. Dia pasti memberikan jawaban dan pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, jadi kalau masih bisa mengeluh, bercerita tentang penderitaanmu kepada orang lain, atau masih ada kata-kata yang terucapkan, itu belum berat. Tapi kalau saking beratnya, sampai kita tidak mampu lagi berkata-kata, kecuali berdesah. Jadi ini nadanya, nada ke-8, nada.
Karena berat sekali. Itu artinya. Tetapi biar Tuhan mengerti. Engkau memohon kepadanya. Engkau meminta kepadanya. Engkau berkata-kata kepadanya. Tuhan mengerti. Jangankan kalimat dan kata. Desa napasmu terhadap penderitaanmu ditampung oleh Tuhan. Tuhan sangat mengerti bahasa hati kita, bahasa perasaan kita, bahasa penderitaan kita. Dia sangat mengerti. Tidak ada yang lebih mengerti diri kita. Hanya satu, kecuali Tuhan. Beri kemuliaan bagi dia. Dia tahu. Kadang-kadang suami pun punya perkesusahan. Ditanya istrinya, apa sih pergumulan, apa sih persoalan yang sedang kau hadapi? Itu saking beratnya, saudara. Istri pun ketika tertimpa banyak persoalan, tekanan, apalagi yang membuat dia menderita itu orang yang dianggap dan diandalkan, orang yang dikasih dan dicintainya. Dia hanya bisa, Lalu Daud pada ayat 2. Kita masuk pada ayat yang kedua. Daud dikatakan di situ pada Mazmur ayat 2. Tolong kiranya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan. Hosea Adonai. Tolong Tuhan. Kenapa tidak pakai kiranya? Karena disusun dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan kalimat ini adalah doa. Karena itu harus pakai kata menunjukkan kiranya Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan mendengar saya. Ini bukan perkataan tidak pasti. Ini perkataan menunjukkan bahwa ini adalah seruan doa. Hosea bukan tolong, tapi selamatkan. Selamatkan aku. Selamatkan aku dari pergumulan ini. Selamatkan aku dari persoalan ini. Beri aku jalan keluar. Itu kata Hosea. Maknanya lebih luas dari sekedar minta tolong. Tolong kalau kejepit, hanya itu saja. Tetapi selamatkan. Kata Hosea selamatkan berarti bukan hanya sekedar dia bisa tidak mencapai kesakitan itu, tetapi dia bisa diberikan jalan keluar dan berkat di dalam hidupnya. Dan itu hanya sanggup oleh Tuhan. Hosea Adonai. Kenapa demikian? Dikatakan di sini pada ayat yang kedua. Sebab orang saleh telah habis. Kenapa orang saleh telah habis? Kigamar hasid. Karena Daud pada waktu dilawan ingin dibinasakan oleh Saul, dia tidak lagi punya teman yang setia. Semua orang sudah kabur dan lari dari dia. Dan semua orang berpihak kepada Saul. Memang kalau orang kecil dan terjepit tidak ada yang membela. Selalu terjadi seperti itu. Semua orang berpihak kepada yang berkuasa. Cari muka, menjilat. Nanti ayat itu dilanjutkan. Semua seperti itu. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang teraniaya. Dia pasti membela. Amin. Itu yang terjadi. Hasid itu saleh. Saleh di sini bukan saleh dalam arti dia kuat beribadah, bukan. Saleh di sini artinya orang utusan Tuhan. Orang yang berbicara dengan suara Tuhan. Orang yang tidak pernah gentar ketika dia menyampaikan kebenaran. Dia tidak takut risiko yang dia tanggung. Orang yang seperti ini sudah hilang semua. Itu arti orang saleh. Kalau hanya namanya saleh, tapi perbuatannya salah, itu banyak, saudara. Tetapi orang yang diutus oleh Tuhan, berbicara kebenaran Tuhan, itu yang ukuran saleh. Hasid, kata hasid di sini.
Lalu menunjukkan ayat ini telah lenyap. Masih ayat yang kedua. Telah lenyap orang, tolong sambung. Telah lenyap orang yang setia. Coba katakan. Oh, orang setia sudah lenyap. Setia itu emunim. Emunim. Setia. Emunim. Coba ucapkan. Setia. Emunim setia. Kalau percaya, emunah. Emunah. Coba ucapkan. Percaya. Emunim setia. Emunah percaya. Emunim dan emunah akar katanya sama. Maksudnya orang yang setia adalah orang yang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang setia. Jadi kalau engkau setia, engkau harus bisa dipercaya. Dan orang yang bisa dipercaya adalah orang yang setia. Sebab banyak kalau ditanya, saudara percaya kepada Yesus? Saya percaya. Saudara menjawab percaya? Tapi setia? Saudara setia? Belum tentu. Belum. Jangan sok dulu. Dengan yang kelihatan aja sudah tidak setia. Apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong itu. Jangan berpura-pura. Loh iya, bagaimana kita bisa setia kepada yang tidak kelihatan? Sementara yang tidur di samping aja, engkau tidak setia. Iya. Setianya mereka setia, selingkuh tiada akhir. Itu setia itu emunim, emunim. Percaya itu emunah. Emunim dan emunah berasal dari satu kata. Dengan satu kata. Saudara percaya Tuhan? Saudara mau setia? Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Jangan jauh-jauh dulu, setia dulu dengan yang di samping. Ya. Yang di samping itu maksudnya istrinya, bukan istri orang. Saudara ya, setia yang hidup di sampingmu, yang mendampingi engkau dan segala sesuatunya. Amin saudara. Seringkali kita tidak setia. Makanya janji pernikahan itu harus ditegaskan lebih dulu. Setia tidak. Kalau sudah tidak setia, sudah tidak bisa saling percaya. Kalau sudah tidak saling percaya, mau dibangun apa di atas ketidakpercayaan? Mau dibangun kebahagiaan, kemahligayaan, rumah tangga yang utuh? Tidak mungkin. Tetapi kita mengikuti Yesus yang setia dengan rencana dan kehendak Bapaknya. Dan begitu dia setia, taat sampai mati, memberikan dirinya, tubuhnya, darahnya, dan kesetiaan dia menebus ketidaksetiaan kita. Supaya kita menjadi orang yang setia. Amin. Kita ini kurang setia, jujur saja. Kita butuh kesetiaan dan kuasa kesetiaan itu masuk ke dalam diri kita. Karena itu terimalah dengan iman, emunah, dengan percaya. Supaya aku dapat emunim, setia. Karena ada kesetiaan yang telah menyerahkan tubuhnya, darahnya. Aku makan dan minum dan aku percaya. Dan aku percaya kesetiaan Tuhan ada dalam diriku. Karena barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Kesetiaan Tuhan ada dalam diri kita. Maka kita akan menunjukkan diri kita menjadi orang yang setia. Dalam nama Yesus terjadilah dalam hidup kita masing-masing. Amin. Yang tidak setia, jangan tepuk tangan dulu. Yang tidak setia, bertobat. Orang yang tidak setia, lanjutkan ayat yang ketiga. Nyambung dia.
Orang yang tidak setia, ayat 3, mereka apa? Apa? Orang yang tidak setia berkata apa? Oh, pasti. Orang yang tidak setia itu banyak dustanya. Orang yang berdusta tandanya tidak setia. Oh, itu cerita. Ayatnya nyambung, pinter ayatnya. Kita aja yang goblok gitu, saudara ya. Jadi mereka yang berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Kata dusta memakai kata Ibrani shaw. Shaw, berdusta, berkelit, berbohong. Selalu saja seperti itu. Yedap beru is et reehu. Satu dengan yang lain. Bahkan ditegaskan ayat itu reehu artinya setiap saat ketika orang mulai berdusta, dia akan berdusta selama-lamanya. Ketika dia berdusta yang pertama, maka dia akan berdusta yang kedua dan seterusnya. Sebab bohong dan dusta yang satu harus dibela dengan dusta yang dua. Dusta yang dua harus dibela dengan dusta yang lima. Dusta yang lima harus dibela dan didukung, dikuatkan oleh dusta yang 10. Lama-lama dia jadi bapak pendusta. Hati-hati. Tidak ada yang amin. Karena ternyata kita ini pendusta-pendusta semua. Gitu. Ternyata seperti itu. Dusta itu. Karena itu jangan berdusta dikatakan. Kita lanjutkan sekarang ini. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Bibir yang manis bukan bentuk fisik. Karena pakai lipstik. Tetapi bibir yang manis di sini artinya sifat halakot. Saya terangkan nanti halakot. Beleb, leb itu hati. Beleb, walib, yedab beru. Hatinya bercabang. Lain di bibir, lain di hati. Jadi kalau saling percaya, saling setia, tiada dusta di antara kita. Tapi kalau masih dihiasi hidup oleh dusta, berarti tidak setia dan tidak percaya. Saya walaupun lagi kecil suka mendengar ibu saya menyanyi. Bukan penyanyi ibu saya guru. Tapi kalau menidurkan saya, dia suka menyanyi. Sampai nyanyian itu hafal saya sampai hari ini. Dan tidak terasa nyanyiannya itu mendidik saya. Lagu kesenangannya dia bilang gini. Ibarat air di daun keladi. Kalau tercurah, tiada bekas. Jangan percaya mulut laki-laki, berani sumpah takut mati. Oh, bagus juga. Itu. Saya tidak tahu apa bapak saya nakal, saya tidak ngerti saudara ya. Tapi ibu saya menyanyi seperti itu. Terlepas dari itu mendidik saya. Untuk betul-betul mengerti, untuk tidak menyakiti hati wanita. Jadi kalau nyanyi untuk anak-anak itu nyanyi yang bakal mendidik dengan dia. Jangan dia mau tidur kita nyanyi, aku sih apa atuh. Itu enggak ngedidik apa-apa saudara. Iya. Saudara, jangan lagu-lagu yang lebay seperti itu. Lagu yang mendidik karakter. Dan sekarang kita ini memang sudah mulai langka orang setia. Setia di dalam gereja, setia dalam organisasi, setia dalam segala hal. Semua sudah tataan setia itu sudah rusak. Sehingga kita tidak bisa lagi memilih. Akhirnya kita hanya nasib-nasiban.
Syukur-syukur dapat yang setia. Jelek tapi setia, cakep enggak setia, pilih yang mana, dua-duanya bukan pilihan. Saudara ya, loh iya. Karena yang setia jelek tidak ada pilihan. Ya gitu. Karena yang cakep tidak setia banyak pilihan. Kira-kira seperti itu. Tetapi Daud mengalami seperti ini. Dia membutuhkan. Butuh dari situ. Tidak ada yang bisa diandalkan lagi oleh Daud. Tidak ada yang bisa dipercaya lagi oleh Daud. Karena mereka berkata manis, sifat halakot. Sifat halakot. Berkata manis bukan kata-katanya yang manis. Tapi lebih tepat diterjemahkan penjilat. Penjilat itu selalu kelihatan kata-katanya manis. Penjilat itu berarti sama dengan pengkhianat. Hati-hati dengan orang yang berkata manis. Dia punya sifat penjilat. Lebih baik kita berhadapan orang yang berani kritik kita. Itu adalah sahabat yang setia. Itu firman Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi dia. Kalau soal setia, manusia itu kalah. Kalau saudara pergi ke Jepang, di salah satu stasiun yang terkenal, Shinjuku, ada patung anjing. Patung anjing ini ditulis di situ dalam memorinya, milik Profesor Ueno. Profesor Ueno tinggal di situ, tapi dia mengajar di Universitas Tokyo. Untuk pergi ke Tokyo dari Shinjuku dia harus naik kereta api. Profesor Ueno hidup sendirian, hanya ditemani oleh anjing. Bertahun-tahun anjingnya dilatih oleh dia. Anjing itu suka mengantar dia pergi ke stasiun. Dan Profesor Ueno naik kereta api. Sore hari jam 5, sebelum jam 5, anjingnya sudah datang lagi ke stasiun. Jemput tuannya. Bertahun-tahun dididik seperti itu. Anjing itu melakukan tugasnya dengan baik. Satu saat anjing itu menjemput tuannya. Dan tuannya tidak datang. Karena Profesor Ueno ketika sedang mengajar di Universitas Tokyo, kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit, dan tidak dapat ditolong lagi, meninggal. Dan tidak ada yang bisa kasih telepon laporan ke anjing itu bahwa tuannya sudah meninggal. Tapi anjing itu selalu menunggu di tempat yang sama. Saudara tahu kalau saudara ke Tokyo stasiun Shinjuku, begitu banyak manusia turun dan naik. Satu hari hampir 1 juta orang. Berseliweran. Anjing itu menanti dengan setia sampai malam. Dia tidak mau meninggalkan tempat dia menunggu. Meskipun dia lapar dan haus. Berhari-hari. Akhirnya mati. Pada waktu mati polisi datang dan memeriksa. Ada tanda di sini, ini milik Profesor Ueno. Memang orang Jepang hebat, anjing mati aja dipeduliin. Di Indonesia ini orang mati nggak ada dipedulinya. Gitu. Anjing mati, ini milik siapa? Milik Profesor Ueno. Tetangganya diceritain. Baru mereka tahu, itulah kesetiaan seekor anjing. Luar biasa. Maka kalau marah-marah jangan suka bilang ngatain orang anjing kamu. Anjing itu setia saudara. Kalau marah-marah katain orang itu manusia loh. Ya, gitu. Karena manusia paling banyak tidak setia. Kalau ketemu anjing yang tidak setia bilang dasar manusia loh. Gitu. Jangan marah-marah tentang anjing. Anjing lebih setia. Contoh lagi yang kedua soal kesetiaan. Ini bukti. Saya waktu rumah di I3 di Alfa Indah di Jakarta, kami jalannya kecil, jadi tetangga bisa saling lihat halaman ke halaman. Tetangga saya piara anjing, saya nggak berani, masih trauma masa lalu, saudara ya. Tapi saya lihat anjingnya itu tidak boleh keluar. Kalau keluar sedikit, dia sudah marah. Dia ambil kayu, dia panggil anjingnya, Niko. Dia bilang gitu. Kebetulan nama anjingnya itu dinamain gitu. Masuk katanya.
Waktu masuk digebukin. Saya bilang ini orang piara anjing tapi digebukin. Anjingnya sampai sakit-sakit. Sampai minggir-minggir seperti itu. Tinggal di pojok. Lalu dia duduk di kursi. Tempat pemukulnya dia taruh di situ. Saya perhatiin. Anjing itu pelan-pelan sambil agak pincang-pincang kesakitan. Mendekati tuannya. Saya pikir, apa yang mau dilakukan anjing ini? Ketika dia mendekati tuannya, dia deketin tangan tuannya. Saya pikir dia mau balas dendam menggigit tangan tuannya. Tidak, dicium, dijilati. Tangan yang bekas memukul dia, yang menyakiti dia, bisa dicium dan dijilati. Luar biasa anjing ini mengampuni. Iya, dia tidak baca Alkitab, tapi kok mengampuni? Kok kami yang tiap hari, tiap minggu baca Alkitab sulit sekali mengampuni orang? Kalau begitu jadikanlah kami ini semua kan lebih baik kita jadi apa? Jadi inu dalam bahasa Jepang. Anjing. Anjing itu lebih mulia ternyata. Sifatnya selain setia mengampuni. Kita sudah tidak setia, tidak mengampuni. Wah, luar biasa. Tolong saudara-saudara kita dari utara, selatan, dari utara di Sumatera, dari utara di Sulawesi, tolong jangan dimakanlah dia itu. Saudara, iya. Anjing yang dimakan setia, yang makan tidak setia. Wah, kacau balau lagi itu mereka. Nah, seperti itu. Mari kita lanjutkan sekarang ini ayat yang kelima. Ayat keempat dulu. Untuk orang yang seperti itu, kata Tuhan, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis, setiap lidah yang bercakap besar, bercakap dusta, bercakap penjilat. Satu saat Tuhan akan menghukum orang yang seperti itu. Hati-hati, peringatan Tuhan. Tuhan bertindak. Karena Tuhan bertindak, lalu pada ayat yang kelima, seolah-olah sekarang ini mereka menang. Mereka berkata, inilah hasil diplomasi kami. Inilah hasil kepasihan lidah kami. Percakapan kami, perkataan kami meyakinkan orang. Meskipun itu kebohongan. Tapi Tuhan akan menuntut itu semua. Kita lanjutkan sekarang ini. Pada ayat yang ke-6 sampai 8. Setelah mengeluh. Padahal keluhan itu hanya ada di hati Daud. Kemudian ditulis setelah dijawab Tuhan. Karena waktu Daud mengeluh, hatinya berkata, kata-kata tidak keluar lagi karena sudah nada yang ke-8, hanya desahnya. Sekali lagi, Tuhan mendengar kata-kata hati kita. Dia mencatat dengan tepat. Amin, saudara. Dia tahu penderitaan kita. Dia mengerti hati kita. Dia tahu semua kalimat-kalimat yang muncul dalam hati dan pikiran kita sebagai keluh kesah. Dia satu-satunya yang mengerti kita. Tuhan menjawab pada ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Apa jawaban Tuhan? Mari kita baca ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang yang miskin, penindasan orang yang lemah, misot an-neyim, artinya orang-orang yang tidak berdaya. Dikatakan di situ ma'akat efyonim, orang yang tidak punya, yang tidak bisa diandalkan dan sangat bergantung dengan orang lain, diterjemahkan menjadi orang miskin. Pada ayat yang ke-6, sekarang juga, tolong sambung. Sekarang juga apa? Aku bangkit, firman Tuhan. Sekarang juga. Bukan besok. Pembelaan Tuhan, hari ini juga Tuhan membela Anda. Amin. Aku pasti bangkit. Bukan akan. Karena memakai kata ata akum. Kum itu bangkit. Tuhan akan bangkit membelamu. Tuhan akan bangkit.
Karena itu, ketika dia menyerahkan tubuh dan darahnya, dan dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia telah menaklukkan maut. Kuasa kebangkitan dari kematian telah diberikan kepada kita. Apalagi kuasa kebangkitan dalam hidup kita ini. Jika engkau bangkrut, jika engkau terpuruk, jika engkau jatuh, jika engkau mengalami masa depan yang suram, percayalah ketika engkau makan tubuh dan darah Yesus, imani ada mujizat kebangkitan membangkitkan engkau. Engkau tidak akan bangkrut, engkau akan maju dan diberkati dalam usahamu. Amin. Jangan takut. Kita itu seringkali pikir hampir. Coba katakan. Hampir. Sekali lagi. Nyaris. Nyaris bangkrut. Nyaris doang. Enggak sampai bangkrut. Tuhan pasti memberi kuasa kebangkitan atas usaha dan pekerjaanmu. Atas karir dan masa depanmu. Pasti Tuhan memberikan itu. Imani seperti itu. Supaya kuasa Ata'akum terjadi siang hari ini dalam ibadah kita. Pulanglah dengan iman yang demikian. Katakan, Ata'akum. Tuhan pasti bangkit. Segera bangkit. Sekarang juga. Tidak menunda. Dia akan menolong. Kenapa demikian? Dikatakan di situ, aku memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Asid beyesa. Asid beyesa. Kata keselamatan, yesa. Kata keselamatan, Yesa. Ucapkan. Yang membuat keselamatan namanya Yesua. Katakan lagi. Yesua. Yesua pekerjaannya Yesa. Beyesa. Dia akan bangkit. Keselamatan telah diberikan kepada kita. Karena itu saya percaya. Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, bukan hanya kita mendapat pertolongan, sekaligus lengkap dengan kata Yesa, keselamatan dengan arti jalan keluar, keberkatan, kehidupan kita berhasil. Kenapa demikian? Karena ayat yang ke-7, mari kita baca ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Imarot. Imarot. Kata imrah. Perkataan. Apa yang dikatakan Tuhan. Amarot tehorot. Tehorot tehara. Suci. Murni. Ayat ke-7 untuk melawan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga manusia banyak berdusta. Ayat yang ketiga manusia banyak melanggar janji. Tetapi ayat yang ke-7, Tuhan setia dengan janjinya. Kekal janjinya dan tidak pernah berubah. Dan itu akan kita miliki siang hari ini. Amin. Itu bandingkan ayat 3 dan ayat yang ke-7. Dari situlah janji Tuhan itu untuk menekankan di situ dengan jelas. Bagaikan perak yang teruji. Bisa dibuktikan. Karena dia murni lebih dari segalanya. Ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Kalimat yang pertama. 1, 2, 3. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Sekali lagi. Sekali lagi. Saudara mengimani Tuhan pasti menepati. Saya bacakan di sini. Ata Adonai Tismerem. Ada kata apa? Ata. Tadi kata ata artinya apa? Pasti. Bukan akan, tapi pasti. Tuhan pasti menepatinya. Ata Adonai Tismerem. Coba ucapkan. Ata Adonai. Adonai itu ditulisnya YHWH. YHWH. Ata Adonai tulisannya Ata YHWH. Tismerem. Tishnya itu pakai CH. Tismerem. Bukan merem, bukan saudara. Tismerem. Ya. Tismerem. Coba baca bersama. Ata Adonai Tismerem. Sekali lagi.
Tulis di statusmu ya, saudara ya. Ata Adonai Tisberem. Tuhan pasti menepati janjinya. Amin saudara. Kita pulang dari tempat ini membawa kepastian janji Tuhan yang pasti ditepati di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa. Kita akan naikkan pujian, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, Mari hamba-hamba Tuhan. nyatalah tiada pernah sedetik tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia tak sempurna, hanya kau layati semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Dalam nama Yesus, melimpah hati kami dengan pujian dan syukur buat kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi kami semua lewat kebenaran firman. Biar kebenaran ini membangkitkan roh-Mu yang ada di dalam kami dan membawa kami masuk dan menikmati persekutuan dengan kesetiaan-Mu, dengan merelakan diri-Mu dihancurkan dan darah-Mu bercucuran melalui tubuh dan darah dalam perjamuan yang kudus. Sehingga dengan demikian kami semua boleh menikmati janji-Mu yang terkandung dalam tubuh dan darah-Mu. Sehingga saat kami pulang tidak seperti waktu kami datang, yang datang dengan lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang kena kutuk dirubah menjadi berkat. Terima kasih buat kasih-Mu. Berkat-Mu turun atas kami semua, ya, atas hamba-hamba-Mu yang melayani, juga atas kami semua yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata
masika mendidik yang guna matakan mataku masika mata kaya ramaku masika ia marana mata pakai. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan gimana tak kaya namaku. Gimana tak kata kaya masika makan namaku masika mataku mata kaya namaku mama. Oh ya namaku mama sika mataku mata kaya namaku mama ramaki mama. Yesus ya ramaku mama sika mataku mata. Oh haleluya 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 gimana. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, buka kedua tanganmu, angkat hatimu, dan mari kembali kita angkat penyembahan yang lebih baik lagi kepada Dia yang sudah setia dan memberikan kesetiaannya dalam setiap kehidupan kita. kasih Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur sebab lewat persekutuan kami dengan Engkau, kami percaya setiap kami yang sakit, kami beroleh kesembuhan. Setiap kami yang lemah, ada kekuatan yang baru memenuhi setiap kami. Dan damai sejahtera-Mu mengisi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kemenangan Tuhan berikan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kalau saat ini kami mendapatkan kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan korban persembahan kami kepadamu. Kami rindu untuk kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dari hati kami mau bersyukur lewat korban persembahan kami. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang diberkati berkata, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dan sementara kita memberikan korban persembahan, kami mengundang anak-anak yang akan diserahkan, orang tua yang akan menyerahkan anak untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Dan berikut ada beberapa tayangan pengumuman yang bisa kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati.
jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian, serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Graha Betani Inden, dan doa pengurapan yang dimulai pukul 3 pagi sampai 4 pagi. KKR doa dimulai pukul 4 pagi sampai dengan selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi Jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator diaken setempat serta mengisi formulir yang disediakan, atau telepon di 031 593 6880 setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang terlihat pada Yesus. Mari jemaat sama-sama kita buka kedua tangan kita di Bapa kaya rana mengkupa masih kepada kaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang. Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.